Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Teman-teman, sistem politik Indonesia sudah sangat penting untuk dipelajari karena termuat bagaimana tata cara menjalankan suatu pemerintahan dengan baik dan benar. Oleh karena itu, kami membahas salah satu materi sistem politik Indonesia, yaitu struktur politik yang ada di Indonesia. Materi struktur politik ini disusun oleh kelompok 4 mata kuliah Sistem Politik Indonesia kelas B Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial semester 2 FISIP Unpas yang beranggotakan Arya Andika Subagja, Ida Lestari Indriana, Nisrina Ramdhani, dan Syalia Hoirunisa. Teman-teman yang saya banggakan, materi pokok yang akan dibahas dalam kesempatan ini adalah sebagai berikut. 1. Definisi struktur politik menurut para ahli. 2. Pengertian struktur politik. 3. Pembagian struktur politik. 4. Mekanisme rekrutmen politik. 5. Struktur politik formal. 6. Hak-hak DPR. 7. Struktur politik informal. 8. Mesin politik. Selanjutnya ada materi pertama, yaitu definisi struktur sosial. Yang ke-1 ada menurut Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi adalah keseluruhan jalinan antara unsur-unsur sosial yang pokok, yaitu kaidah-kaidah sosial, norma-norma sosial, lembaga-lembaga sosial, kelompok-kelompok sosial, serta lapisan-lapisan sosial. Yang kedua, ada menurut Sujarno Sukanto. Menurut Sujarno Sukanto, jaringan dari unsur-unsur sosial pokok yang meliputi kelompok sosial, kebudayaan, lembaga sosial, stratifikasi sosial, kekuasaan, dan wewenang. Yang ketiga ada menurut Abdul Syani, suatu tatanan sosial dalam kehidupan masyarakat yang merupakan jaringan dari unsur-unsur sosial yang pokok. Yang keempat, ada menurut William Kohlum, merupakan susunan yang dapat terjadi karena adanya pengulangan pola perilaku individu. Pengertian struktur politik. Struktur politik berasal dari dua kata, yaitu struktur dan politik. Struktur berarti badan atau organisasi, sedangkan politik berarti urusan negara. Jadi, secara harfiah, struktur politik adalah badan atau organisasi yang berkenaan dengan urusan negara. Untuk itu, struktur politik selalu berkenaan dengan alokasi nilai-nilai yang bersifat otoritatif, yaitu yang dipengaruhi oleh distribusi serta penggunaan kekuasaan. Pembagian struktur politik menurut Almond dan Powell Jr. Struktur politik dapat dibedakan dalam sistem, proses, dan aspek kebijakan. Sosialisasi politik, fungsi untuk mengembangkan dan memperkuat sikap-sikap politik di kalangan penduduk atau melatih rakyat untuk menjalankan peranan-peranan politik, administratif, dan yudisial tertentu. Rekrutmen politik, fungsi penyeleksian rakyat untuk kegiatan politik dan jabatan pemerintah melalui penampilan dalam media komunikasi, menjadi anggota organisasi, mencalonkan diri untuk jabatan tertentu, pendidikan dan ujian. Komunikasi politik, jalan mengalirnya informasi melalui masyarakat dan melalui berbagai struktur yang ada dalam sistem politik. Ketiga fungsi tersebut tidak akan secara langsung terlibat dalam pembuatan kebijakan instansi negara, tetapi perannya sangat penting. Agresi kepentingan, proses perumusan alternatif dengan jalan penggabungan atau penyesuaian kepentingan-kepentingan yang telah diartikan, atau dengan merekrut calon-calon pejabat yang menganut pola kebijakan tertentu. Selanjutnya ada mekanisme rekrutmen politik. Yang pertama ada pemilihan umum. Ini merupakan salah satu pola rekrutmen politik yang khusus dilakukan bagi setiap warga negara yang memiliki hak politik serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Yang kedua ada fit and proper test.
Pola rekrutmen yang dilakukan oleh legislatif atau DPR melalui mekanisme fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan adalah khusus ditunjukkan untuk memilih pimpinan eksekutif yang akan memimpin lembaga tertentu. Yang ketiga, ada seleksi CPNS. Pola rekrutmen ini adalah pola yang dilakukan oleh institusi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara atau Menpan RI. Hasil rekrutmen ini ditujukan untuk mengisi formasi lowongan yang ada dalam birokrasi pemerintahan MPRI. Lalu ada struktur politik formal. Yang pertama ada eksekutif. Struktur politik penting karena menyangkut bagaimana pembuatan kebijakan dan implementasi kebijakan dilakukan. Lembaga pemerintahan didukung oleh para eksekutif politik yang mempunyai banyak nama dan title. Yang kedua ada legislatif. Dalam sistem politik pemerintahan, Dewan Perwakilan Rakyat merupakan salah satu lembaga legislatif. Dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, DPR terdiri atas anggota partai politik beserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. Jumlah anggota DPR di Indonesia adalah 560. Yang ketiga ada yudikatif. Peradilan adalah salah satu urusan di dalam rumah tangga negara yang teramat penting. Peraturan hukum yang diciptakan di dalam suatu negara guna menjamin keselamatan masyarakat dan yang menuju kepada ketercapaian kesejahteraan rakyat. Hak-hak DPR. Yang pertama, ada hak interpelasi. Hak interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah. Yang kedua, ada hak angket. Hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang yang berkaitan dengan hal penting. Yang ketiga, ada hak imunitas. Hak imunitas adalah kekebalan hukum di mana setiap anggota DPR tidak dapat dituntut di hadapan dan di luar pengadilan karena pernyataan. Struktur politik informal. Struktur informal merupakan struktur yang mampu mempengaruhi cara kerja aparat masyarakat untuk mengemukakan, menyalurkan, menerjemahkan, mengonversikan tuntutan, dukungan, dan masalah tertentu yang berhubungan dengan kepentingan umum. Selanjutnya ada struktur politik yang bersifat informal, terdiri dari partai politik dan organisasi politik di luar partai politik seperti media massa, kelompok-kelompok berbasis agama, LSM atau NGO, dan asosiasi profesi lainnya. Mesin politik. Yang pertama ada mesin politik informal atau infrastruktur politik. Mesin politik yang ada dalam masyarakat yang tidak memiliki pengaruh secara langsung dalam pembuatan keputusan politik negara seperti perubahan undang-undang dasar, pembuatan undang-undang yang berlaku umum dan memaksa bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Fungsi struktur politik menurut Gabriel Almond meliputi: yang pertama ada pendidikan politik, yang kedua ada artikulasi kepentingan, yang ketiga ada agregasi kepentingan, yang keempat ada rekrutmen politik, yang kelima ada komunikasi politik. Dan selanjutnya ada mesin politik resmi atau suprastruktur. Mesin politik resmi atau suprastruktur adalah mesin politik yang ada dalam negara yang memiliki pengaruh secara langsung dalam pembuatan keputusan politik, perubahan undang-undang dasar, pembuatan undang-undang, pembuatan keputusan politik lainnya yang berlaku umum dan memaksa bagi kehidupan masyarakat dan bernegara. Fungsi suprastruktur politik menurut Gabriel Almond meliputi: yang pertama ada rule making, pembuatan undang-undang, yang kedua ada rule application, pelaksanaan undang-undang, yang ketiga ada rule adjudication, mengadili pelaksanaan undang-undang. Tidak terasa ya, sampailah kita di penghujung pembahasan materi tentang struktur politik yang ada di Indonesia. Teman-teman, kami mengucapkan maaf apabila dalam pembahasan kami memiliki banyak kesalahan dan kekurangan ya. Semoga tayangan ini dapat membantu meningkatkan pemahaman kalian mengenai apa itu struktur politik beserta macam-macamnya. Dan semoga menjadi ladang amal pengabdian kita terhadap bangsa dan negara tercinta. Terima kasih semuanya, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.